Halo teman-teman, kembali kita ngobrol terkait dengan politik global. Masih bersama narasumber kita tentunya, pengamat hubungan internasional, Dr. Teguh Santosa. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Bung Jondris. Ketemu lagi di Ketemu Kota lagi ya. Tercinta. Ya, kita kali ini mendapat kehormatan diundang untuk membahas terkait teritorial Nusantara dari ruang podcast Nusantara terkini dari Kota Medan, Bang. Luar biasa mereka memberikan kehormatan bagi kita untuk berbicara mengenai teritorial Nusantara dari ruang mereka. Kali ini pembahasannya berkaitan dengan politik internasional yang berkaitan dengan teritorial kita pasca kunjungan Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke Cina dan ke Amerika, Bang. Ada satu pernyataan beliau yang kemudian memunculkan beragam tanggapan di tanah air, yaitu soal Laut Cina Selatan. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa khusus di teritorial ini, beliau akan menghormati semua kekuatan, tetapi akan tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama di Laut Cina Selatan. Ini sebenarnya pernyataan yang bagaimana kalau kita melihat secara dinamika politik? Ya kalau saya mundur ya, itu kan sebetulnya awalnya itu dicantumkan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping di Beijing. Nah, di poin ke-9 itu dibahas soal situasi di Laut Cina Selatan. Nah, di situ disebutkan bahwa kira-kira ya, nanti teksnya bisa dicari, itu poin 9 aja. Intinya Indonesia menghormati tadi yang sudah disampaikan, ya, menghormati hukum laut internasional dan tentu saja menjunjung tinggi kedaulatan kita. Nah, ada satu istilah yang digunakan dalam poin 9 itu, kalau tidak salah tentang areas of overlapping claims, ya. Jadi wilayah yang diklaim secara tumpang tindih. Nah, istilah itu digunakan di poin 9, istilah itulah yang kemudian memancing pembicaraan di tengah masyarakat kita, ya. Seolah-olah istilah wilayah yang diklaim secara tumpang tindih ini itu membuat pemerintah kita seperti mengakui klaim negara lain, dalam hal ini Republik Rakyat Cina, terhadap wilayah laut teritorial kita, gitu. Nah, itu yang kemudian Presiden Prabowo mencoba untuk menjelaskan. Nah, tapi memang ada yang tidak tersampaikan dengan baik, sebetulnya bukan tidak tersampaikan dengan baik, yang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat kita, seolah-olah Cina mengklaim wilayah laut kita, dan kemudian itu diakui oleh pemerintahan Prabowo Subianto sekarang. Nah, itu yang dipersoalkan oleh banyak orang. Padahal sesungguhnya tidak, ya, karena yang dipersoalkan itu adalah saling klaim yang terjadi di luar laut teritorial Indonesia, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat peta, kemudian kita bandingkan dengan UNCLOS 1982, maka akan tampak jelas itu wilayah yang merupakan milik kita yang mana, kemudian wilayah yang masih disengketakan oleh banyak pihak, termasuk negara-negara ASEAN, termasuk misalnya Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Malaysia. Ya, kemudian sejak tahun 2009 Republik Rakyat Cina juga ikut mengklaim, ya, wilayah itu, tapi sebagai wilayah yang boleh mereka kelola, ya. Kalau Republik Rakyat Cina barangkali klaimnya adalah laut teritorial. Nah, tapi kalau yang lain-lain ini juga ada yang klaim laut teritorial, ada juga klaim zona ekonomi eksklusif. Nah, kita Indonesia misalnya sudah tidak punya persoalan lagi mengenai batas laut teritorial kita, itu sudah fix. Ya, sudah fix antara kita dengan Malaysia, antara kita dengan Vietnam, sudah fix. Nah, tapi memang antara kita dengan Malaysia dan kita dengan Vietnam masih ada pembicaraan mengenai batas zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini bukan laut teritorial, tetapi laut internasional di mana kita memiliki hak untuk mengelolanya, gitu. Nah, nanti tahun 2009 datanglah itu klaim dari Republik Rakyat Cina yang juga mengambil wilayah itu. Nah, tapi klaim Republik Rakyat Cina itu tidak masuk ke wilayah laut teritorial kita. Jadi dari sisi kedaulatan dan keutuhan teritorial,
perbincangan ini tidak mengganggu wilayah kita. Artinya tidak ada pengakuan bahwa wilayah kita itu bisa diklaim orang lain dan kita juga mengakui itu. Tidak ada yang seperti bukan itu. Nah, tapi yang disebutkan dalam poin 9 itu adalah ada klaim yang tumpang tindih Iya. di luar sana, di luar wilayah kita, di luar pagar kita. Nah, tumpang tindih ini dan saling klaim ini sudah berlangsung cukup lama. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar di antara negara-negara ASEAN, juga tidak ada jalan keluar di antara negara-negara ASEAN dengan Cina. Misalnya, Filipina pernah memprotes Nine Days Line, ya, jadi wilayah yang diklaim oleh Republik Cina dengan menggunakan 9 garis putus-putus, pernah mereka klaim, mereka bawa ke Permanent Court of Arbitrage di Belanda tahun 2013. Ya. Nah, Republik Rakyat Cina tidak mengakui kasus itu, gugatan itu, maka mereka tidak terlibat dalam proses persidangan. Dan kemudian tahun 2016 arbitrase mengatakan bahwa Filipina menang. Ini wilayah punya mereka, Cina nggak punya hak untuk mengakui itu. Nah, tapi Cina bilang kami tidak mengakui ada klaim ini, ada gugatan ini. Jadi menurut ya Cina mengabaikan gugatan itu dan hasil-hasilnya gitu. Nah, ini kan apa namanya situasi yang faktual, artinya memang ada klaim itu. Nah, termasuk juga misalnya wilayah yang diklaim oleh Republik Cina itu juga misalnya masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke Malaysia, ya masuk tadi ya dari Filipina dia masuk ke Darussalam, masuk Malaysia, kemudian juga masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia yang kita klaim tapi belum selesai, kemudian masuk ke Vietnam gitu. Maka negara-negara ASEAN terdampak dengan klaim itu. Tapi dengan sesama negara ASEAN sendiri juga masih banyak sengketa. Jadi kan kalau kita bicara tentang Laut Cina Selatan, ini kan isu yang lama sekali, terutama di Spratly Islands itu ya. Itu lama sekali. Nah, ada organisasi kawasan di sini ASEAN yang cukup berhasil untuk mengkonten, untuk memanage konflik dengan sesama negara ASEAN dengan prinsip yang saling menghormati kedaulatan, prinsip tidak mengintervensi ya. Jadi untuk waktu yang cukup lama sengketa di antara negara-negara ASEAN terhadap perairan Laut Cina Selatan itu menjadi pending isu atau isu yang tertunda pembahasannya. Nah, di tengah ketertundaan itu tadi 2009 akhirnya Republik Rakyat Cina membuat peta baru mereka dengan menggunakan 9 garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini adalah garis yang biasa digunakan untuk menggambarkan bahwa garis itu masih membutuhkan perbincangan dengan negara lain yang terdampak. Contohnya, untuk zona ekonomi eksklusif di antara kita dengan Vietnam dan zona eksklusif di antara kita dengan Malaysia, itu juga masih ada garis putus-putus gitu. Nah, belum itu selesai ya, Bang. Nah, itu belum selesai, jadi perlu diperbincangkan. Tapi misalnya zona ekonomi eksklusif kita, kalau kita lihat peta baru tahun 2017 itu ada bagian yang sudah utuh garisnya. Berarti itu sudah final gitu ya. Nah, juga misalnya untuk batas landas kontinen. Ya, kalau di peta baru 2017 itu pakai garis biru utuh. Nah, tapi dulu sebelum itu final ya dia pakai garis putus-putus juga gitu. Jadi memang garis putus-putus itu adalah garis yang biasa digunakan untuk menggambarkan bahwa ini masih harus diperbincangkan dengan negara-negara terdampak gitu. Boleh kita lihat petanya sedikit, Bang? Boleh. Kalau hanya sampai kita omongkan, kalau kata orang Medan nggak nampak barangnya. Nggak nampak barang itu repot memang. Ini Bang, Gimana? Yang mana kira-kira yang menjadi laut teritorial kita dan kemudian wilayah yang sudah selesai Abang sampaikan. Sini ada kebetulan kita download ini. Ya, jadi ini peta baru tahun 2017 ya. Peta ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli tahun 2017. Kenapa disebut peta baru? Karena ada, kalau tidak salah saya, 10 hal baru di peta ini dibandingkan dengan peta sebelumnya. 10 hal baru itu ya termasuk tadi, misalnya garis landas kontinental ini yang warna biru ini, tadinya dia putus-putus, ini sudah utuh, tegas, sudah selesai ya. Landas kontinental. Kemudian misalnya laut teritori ini, laut teritorinya bawah ini, yang garis pink, kemudian ada titik-titik di tengahnya. Ini laut teritori yang kalau UNCLOS 1982 itu mengatakan jaraknya 12 mil laut dari garis pantai. Nah, ini dia.
Nah, kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Kalau dalam UNCLOS 1982 itu disebutkan 200 mil laut. Oke. 200 mil laut dari titik pantai. dasar. Nah, titik dasar itu yang ini nih, yang pink titik tadi ini. Kalau teritori kita yang warna merah tadi nih ya, merah, kemudian ada 2 titik itu. Nah, 200 mil ini dari Natuna ya, Bang? Ya ini dari garis ini. Dari garis yang ini. Karena ini titik dasarnya ini. Ya. Titik dasarnya yang pink titik, ini titik dasar. Ini diukur 200 lah itu ketemu. Nah, ini tadi saya katakan, kita zona ekonomi eksklusif kita dengan Malaysia di sini, ini masih belum putus nih. Masih belum selesai. Maka pakai garis yang putus-putus. Nah, kemudian di sini sudah selesai, ya. Kemudian di sini belum selesai, masih pakai garis putus-putus gitu. Nah, sementara tahun 2009, kita nggak punya petanya ya, Cina mengklaim wilayah ini, dia ambil memang banyak ini. Masuk ke dalam sini. Masuk, ya, tetapi tidak menabrak teritori kita di laut. Nah, sehingga sebetulnya wilayah laut kita tidak diambil oleh Cina dan juga tidak diambil oleh negara ASEAN manapun karena sudah tuntas. Nah, sekarang perdebatannya adalah mengenai zona ekonomi eksklusif buat kita ya. Itu yang belum putus gitu. Gitu kira-kira. Sebenarnya Bang, di eranya Prabowo ini harus adakah kemudian baiknya dibuka pembicaraan lagi atau menurut Abang harus seperti apa? Ya, kalau menurut saya ini kan pending isu. Ya, pending isu ini akhirnya yang terjadi adalah ketegangan demi ketegangan ya. Nah, Republik Rakyat Cina ini negara kita sama-sama tahu, negara yang menganut sistem politik tertutup ya, sehingga mereka sangat concern. Jadi nelayan-nelayan mereka itu selalu di backup dengan Coast Guard. Jadi kalau misalnya nelayan mereka di depan, Coast Guard-nya di belakang. Nah, nanti misalnya nelayannya masuk ke wilayah yang menurut negara tertentu adalah milik dia, zona ekonomi eksklusif dia, maka Coast Guard atau penjaga pantai dan negara itu mengejar kapal nelayan ini. Nah, kapal nelayan ini lari, nanti mereka tiba-tiba belok kanan, belok kiri, langsung bersembunyi di balik kapal penjaga pantai Cina yang lebih besar ukurannya daripada kapal negara yang mengejar itu. Nah, karena memang mereka punya praktik seperti itu. Beda dengan negara-negara di Asia Tenggara ini, kalau nelayan mencari ikan ya dia sendirian aja. Ya mungkin ada kapal patroli, tapi tidak dikhususkan untuk menjaga nelayan itu. Nah, Cina dengan sistem politiknya yang sedemikian, ya dia merasa harus mengiringi setiap kapal nelayannya, gitu. Nah, itu ya satu. Nah, ada juga hal lain di peta itu yang baru dibandingkan dengan peta sebelumnya, yaitu penggunaan nama Laut Natuna Utara. Iya, ini menarik ini Bang. Nah, coba kita kasih lihat lagi. Nah, jadi ini salah satu dari 10 hal baru itu Laut Natuna Utara. Nah, jadi Indonesia merasa setelah kita memastikan mana laut teritori kita, kita memastikan mana landas kontinental kita, maka menjadi hak bagi kita untuk menamakan wilayah ini. Itu punya kita. Nah, maka kita gunakanlah istilah Laut Natuna Utara. Nah, Laut Natuna Utara ini juga sebetulnya istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia mining. Di perairan ini kan banyak mining. Jadi kadang-kadang orang menggunakan istilah Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, Barat, Timur gitu. Sebetulnya hanya untuk menggambarkan posisi saja gitu. Nah, tapi Indonesia kemudian menggunakan ini secara formal di peta baru tahun 2017. Diumumkan bulan Juli tahun 2017 dan kemudian bulan Agustus tahun 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Cina memprotes penggunaan nama Laut Natuna Utara, ya, karena mereka tetap ingin wilayah ini disebut dengan Laut Cina Selatan, ya kan? Kenapa? Ya tadi karena mereka merasa secara tradisional ini adalah wilayah perairan mereka. Apa yang disebut dengan secara tradisional? Ya mereka membawa faktor sejarah. Ya kan? Nah, tapi kan kalau kita bicara soal faktor sejarah, tidak ada pencatatan ya siapa yang lebih dulu hadir, kan bisa repot ya. Dalam sistem internasional yang saya yakini ya, kita kalau mau mundur sejauh-jauhnya ke tahun 45 lah gitu. Jangan mundur terlalu jauh. Kalau terlalu jauh. Boleh terlalu jauh, tapi ya itu sifatnya referensial saja. Kalau tidak begitu nanti ya kacau kita, batas negara bisa berubah, bisa repot ya, gitulah kira-kira. Oke Bang, kalaulah kemudian di pemerintahan Pak Prabowo ini harus membuka kembali perbicaraan di sini, atau
lebih baik dibiarkan saja, toh beliau bilang memang kita menjadi tetangga yang baik saja. Kalau dari politik internasionalnya gimana sebenarnya? Nah kan sudah jelas bahwa pendekatan pemerintahan Prabowo adalah tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Karena membiarkannya sudah terbukti selama ini menciptakan ketegangan. Nah maka pernyataan bersama setelah pertemuan kedua presiden itu sebetulnya pemerintahan kita ini menawarkan penyelesaian, pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah ini, ya, dikelola bersama tanpa mengabaikan hukum internasional UNCLOS 82 atau misalnya juga tanpa menegasikan yang namanya deklarasi of conduct, ya, dari negara-negara yang terlibat di perairan ini, karena juga sudah diatur gitu. Dan saya kira itu pendekatan yang menarik untuk dikonkretkan dan kemudian dicari titik realnya di mana gitu, apa yang disebut dengan pengelolaan bersama. Dan ini sebetulnya juga bukan pendekatan yang asing, ya, bukan pendekatan yang sama sekali aneh, karena di beberapa negara yang memiliki sengketa di perairan ini juga digunakan. Misalnya di Laut Kaspia. Dulu Laut Kaspia itu hanya dimiliki oleh Uni Soviet dan Iran. Nah, tetapi setelah Uni Soviet dan Iran, setelah Uni Soviet bubar, maka ada 3 negara baru di situ. Ya, coba nanti cek. Ada Turkmenistan, ada Azerbaijan, satu lagi siapa tuh? Nah, dan Iran. Jadi ada Rusia kan, ada Rusia jadi negara baru, Azerbaijan, Turkmenistan. Coba nanti dicek ya, 5 parties itu, 5 negara itu. Nah, mereka juga berdebat, terutama yang berdebat adalah sisi tadi bekas negara Soviet. Nah, akhirnya ditemukanlah konsep pengelolaan bersama, diputuskan tahun 2018. Jadi konflik ini bukan sesuatu yang dapat dihindarkan, ya. Tetapi penyelesaiannya itu juga sebetulnya memiliki banyak model, Nah, model membiarkan sudah dilakukan sejak lama, sudah sejak katakanlah ya artinya perbincangan terus ya, katakanlah sejak 90-an gitu ya. Ini sudah terjadi di antara negara-negara ASEAN. Waktu itu Republik Rakyat Cina belum lagi melakukan klaim gitu. Nah, ya, gitu saya pikir yang bisa terimakah Cina menurut Abang atau juga Amerika dengan berbagai kepentingan kalau itu pembicaraan itu dibuka? Ya, Republik Rakyat Cina kan bisa menerima karena itu adalah isi pernyataan bersama. Oke. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat? Setelah dari Beijing kan presiden kita ke sana, dan saya kira juga tidak ada komplain sama sekali ya, bahkan diapresiasi juga pendekatan baru yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Daripada kita berlama-lama membiarkan ini pending. Nah, tentu saja begini, kita kan juga termasuk ASEAN, kita kan juga memiliki kesadaran bahwa wilayah perairan ini juga bisa menjadi, bukan bisa menjadi, memang faktanya dia adalah areal yang mempertemukan kepentingan-kepentingan yang sedang sekarang inilah, misalnya Amerika Serikat dengan kuatnya atau Amerika Serikat dengan AUKUS-nya kan juga meliputi perairan ini ya. Jadi mereka juga berkepentingan ya, Amerika Serikat juga berkepentingan sama seperti China juga berkepentingan supaya ini istilahnya tetap menjadi free and open. Ya, Pacific Ocean. Ini yang barangkali bisa dilakukan oleh Indonesia, karena kalau semakin lama ini dipending, maka nanti yang bertarung di sini adalah raksasa-raksasa itu, dan kita akan terseret ke kanan, terseret ke kiri gitu ya. Jadi kira-kira itu saya kira yang bisa kita pahami dari tawaran Indonesia yang kelihatannya diterima oleh Republik Rakyat Cina juga Amerika Serikat. Kalau kita mau berbicara, oke lah ini diselesaikan. Memangnya sebesar apa sih potensi yang dimiliki Indonesia kalau ini kita yang kelola dengan baik? Ataukah ini hanya akan kita jaga hanya sebagai bumper kita supaya tidak masuk pengaruh? Enggak, jadi bukan kita kelola, dikelola bersama. Dikelola bersama. Ya, bukan dikelola bersama. Ya, jadi ya, nah itu nanti yang perlu didetailkan ya, terkait dengan kekayaan mineral, kekayaan hasil laut lainnya. Ya, itu yang perlu dibicarakan secara teknis dengan pemerintahan negara lain. Tapi paling tidak kita menawarkan pendekatan yang sifatnya win-win solution ya, sehingga itu bisa mengurangi ketegangan. Kira-kira begitu saya kira. Detailnya ya tentu masih perlu pembicaraan. Sangat merugikan ya Bang ya bagi semua negara di kawasan ini ketika ketegangan itu selalu terjadi.
kalau tidak dibicarakan? Oh, yang merugikan, energi habis, kemudian orang jadinya berpikir militeris, ya, kemudian ya merugikan lah, ya merugikan, atau paling tidak menguntungkan gitu. Tidak menguntungkan. Ya, maka perlu diambil pendekatan yang menguntungkan semua pihak, kira-kira begitu. Nah, proposal ini saya pikir bisa dikatakan brilian, cuma memang harus didalami lagi, ya, karena kan negara yang dibicarakan di sini banyak, ya, dan kita dengan menggunakan platform ASEAN mungkin perlu untuk membreakdownnya, ya, sehingga maksud dari proposal yang ditawarkan oleh Indonesia ini bisa dipahami dengan baik oleh sahabat-sahabat ASEAN kita tanpa mereka merasa dirugikan gitu, ya. Nah, kan Presiden juga masih di luar negeri saat kita bicara ini. Nanti, dan saya yakin sudah di APEC kan ada pertemuan, ya, ada di situ Thailand, foto bersama ini, ada Malaysia juga, ada Vietnam juga sudah foto bersama dengan Presiden Prabowo. Ya, saya kira sudah ada pembicara-pembicara itu. Jadi, dan barangkali juga sebetulnya mereka selama ini menunggu suara Indonesia. Bagaimana harus menyelesaikan persoalan ini? Kenapa? Karena Indonesia itu bukan negara yang terlibat dalam klaim di Laut Cina Selatan. Maka kita selalu mengatakan kita itu non-claimant. Kenapa? Karena tidak ada negara-negara lain itu tidak berusaha untuk mengklaim laut teritorial kita yang 12 mil laut dari garis pantai, karena itu sudah jelas ukurannya. Ya, cuma yang jadi persoalan buat Indonesia itu adalah ada zona ekonomi eksklusif kita yang itu sering dimasuki oleh kapal negara-negara lain gitu. Tapi nggak ada, misalnya kalau dia masuk ke garis laut teritorial, yaitu udah berbeda, ya. Udah berbeda isunya. Tapi dia selalu berada di sekitar Laut Natuna Utara, di atas Laut Natuna Utara itu, ya, zona ekonomi eksklusif. Yang memang kaya mineral, ya, yang memang kaya hasil-hasil laut lainnya. Kalau dia masuk ke batas yang ini, udah masalah kedaulatan itu mungkin. sudah masalah kedaulatan. Ya, itu barangkali langsung berhadapan dengan TNI lah, gitu. Dengan Pak Prabowo, karakter yang dimilikinya sekarang dan gaya pencitraan Indonesia ke luar negeri, apakah ini menurut Abang akan menjadi hal yang sangat populer? Saya kira banyak yang kaget, ya. Tapi kaget karena, ternyata disampaikan juga usul ini. Ternyata Indonesia bersuara juga, ya. Karena Filipina sudah bersuara kan tidak dianggap, ya. Pendekatan sekarang apa? Sekarang kan akhirnya sering terjadi insiden itu di Laut Cina Selatan itu antara Republik Rakyat Cina dengan Filipina dan Vietnam, ya. Dengan Filipina tadi sudah sampai ke arbitrase, tapi dengan Vietnam juga, apalagi kalau misalnya ada keinginan dari Cina untuk membuat kanal Kra. Nah, itu juga hal baru. Kanal Kra ini adalah cerita lama. Jadi Kra itu adalah satu sungai di leher semenanjung Malaysia, jadi ada semenanjung Malaya nih. Nah, ini ada lehernya tuh. Nah, situ ada namanya Sungai Kra. Nah, Sungai Kra itu sisi timurnya Thailand, sisi baratnya itu Myanmar, ya. Nah, sudah ada sejak lama itu pikiran untuk bikin terusan. Jadi dipotong saja itu, dibelah leher itu, sehingga pelayaran kapal-kapal Cina dari Timur Tengah menuju Beijing itu menghemat sekitar 1000 km. Sehingga mereka tidak harus lewat Selat Malaka. Nggak harus turun lagi, ya. Atau kalau kapalnya gede banget, tidak harus lewat pesisir atau laut barat Indonesia ini, Sumatera Selatan, kemudian naik lagi di Alki 2 kita gitu, karena itu kan mahal sekali. Jadi kalau misalnya itu dipotong, ya, itu dipotong, maka perjalanannya jadi lebih singkat dan lebih hemat lah, mereka kayak begitu. Nah, Thailand juga barangkali dianggap akan dapat untung, ya, dari pengelolaan terusan ini, juga misalnya Myanmar. Nah, tapi ini isu buat Thailand ini agak meresahkan, ya, karena ada, ya, saya dulu pernah ke Thailand bertemu dengan teman-teman di sana, ya, mereka meresahkan tuh gini, misalnya sebelah barat tadi kan Myanmar, ya. Jadi nanti itu malah instigate pertumbuhan di Myanmar, membuat akhirnya terjadi persaingan antara Myanmar dan Thailand yang serius. Kemudian juga ketergantungan pada negara lain, dalam hal ini China misalnya. Juga, nah, ini satu isu ini, karena di selatan itu wilayah Patani. Patani ini adalah kelompok etnik Melayu di Thailand yang
sering disebut memiliki bibit separatis gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dibikin terusan itu seolah-olah memisahkan gitu ya. Nah, terus tentu saja Malaysia dan Singapura kurang begitu berkenan ya. Bayangkan itu yang namanya Singapura bisa sepi, ya kan, bisa sepi dia. Nggak jadi pelayaran utama, jalur pelayaran ya, karena Selat Malaka ini kan adalah jalur laut paling padat sedunia nih ya. Tapi memang sebetulnya dia dangkal juga kalau kita lihat ini kan. Ya sekitar 30 meter ya. Jadi endapan-endapan sedimentasinya itu sering membuat kapal-kapal bermasalah. Makanya kapal yang besar banget tonasenya dia nggak bisa lewat Selat Malaka, dia harus lewat laut di barat Indonesia, Pulau Sumatera ini, karena itu kan laut dalam gitu. Nah, kira-kira begitu. Baik, artinya Bang, ketika ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa menguntungkan semua terkait pengelolaan ini, semua negara juga diuntungkan, dan mungkin itu yang harus ditempuh di pemerintahan Prabowo ya. Bottom line-nya saya kira sangat menguntungkan semua negara yang selama ini terlibat dalam sengketa. Bottom line-nya ya, tetapi nanti implementasinya. Ya, karena kan ini kan masih satu paragraf ya, atau satu poin yang ditawarkan. Oke, semua setuju, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, itu yang nanti memerlukan keseriusan lebih dalam lagi saya kira ya. Pembicaraan dengan begitu banyak negara yang memang memiliki kepentingan di situ. Kalau Thailand kan tidak, tapi paling tidak Vietnam, Filipina, ada Brunei yang masih diambil oleh wilayah yang diklaim oleh Cina, dan tentu saja Malaysia gitu, dan Indonesia yang zona ekonomi eksklusifnya kita juga dengan dua negara sahabat di ASEAN masih sering jadi perdebatan gitu. Artinya kita menunggu implementasinya ya Bang? Ya, kita menunggu pembicaraan selanjutnya, dan kita berharap platform ASEAN itu bisa mengambil peran yang lebih signifikan, lebih maju gitu ya, karena memang ini adalah wilayah yang dekat dengan kita, dan kalau misalnya ketegangan ekonomi ini bergerak menjadi ketegangan militeris, akan merepotkan ya. Apalagi sekarang di Spratly Islands kan sejak tahun 2009, 2010 gitu, Cina sudah membangun beberapa pulau ya, jadi atol-atol dibangun menjadi pangkalan militer gitu, karena mereka merasa bahwa itu wilayah yang pertama mereka mengatakan itu adalah milik mereka secara historis, yang kedua tidak terurus gitu. Kenapa tidak terurus? Karena dia pending isu di antara negara-negara ASEAN. Nah, jadi kita bisa lihat tidak menyentuh persoalan ini ternyata membuat rugi ya kan? Maka lebih baik ini disentuh, cuma bagaimana menyentuhnya, ya kan? Nah, kita kelola bersama. Bagaimana kelola bersamanya? Kita menunggu pembicaraan lebih lanjut. Baik. Menarik sekali teman-teman apa yang kita bahas di sini, artinya ketika pembicaraan ini di-trigger menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan bagaimana pengelolaan di kawasan ini akan menguntungkan semua pihak, tapi tergantung implementasinya seperti apa nantinya ke depan kalau pembicaraan sudah dimulai dan diprakarsai oleh pemerintah Indonesia. Baik, sekian untuk perbincangan malam hari ini, pagi hari ini. Dan nantikan selalu perbincangan kami mengenai dinamika politik dunia, tentunya tetap bersama pengamat hubungan internasional Dr. Teguh Santosa. Terima kasih Bang untuk sharing pengalamannya, sharing berbagai rekomendasinya. Bung Joris, mantap. Jaga Nusantara terkini. Jaga Nusantara terkini.